Halo rekan-rekan trader, apa kabar? Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang moving average. Moving average adalah salah satu jenis tren indikator yang paling mudah dan paling umum digunakan. Nah, di sini akan membahas juga 5 macam strategi yang kita bisa gunakan dalam penggunaan moving average. Sebelumnya, silakan like, share, subscribe bila video ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Dan feel free untuk komen di kolom komentar jika ada pertanyaan dan masukan. Seperti sudah saya sebutkan di depan, moving average adalah salah satu jenis tren indikator. Rekan-rekan bisa melihat di link video berikut jika ingin melihat jenis indikator yang lain. Fungsi dari moving average adalah untuk membuat pergerakan harga yang tidak beraturan menjadi halus dan mudah dibaca. Hal ini disebabkan harga tidak pernah bergerak lurus, melainkan selalu bergerak naik dan turun. Nah, dengan penggunaan moving average, trader bisa langsung melihat tren saham tersebut apakah sedang uptrend, downtrend, atau sideways. Namun demikian, moving average sifatnya selalu lagging, karena indikator ini dihitung berdasarkan harga yang sudah terjadi. Nah, moving average dapat memberikan arah tren saat ini dari data historical yang sudah terjadi. Namun, dia tidak mampu memprediksi pergerakan harga. Karena kegunaannya ini, maka moving average dijadikan dasar dari banyak diciptakannya indikator lain seperti MACD dan Bollinger Band. Nah, MACD sendiri menggunakan dua macam moving average, yaitu MA12 dan MA26. Sedangkan Bollinger Band menggunakan simple moving average 20. Jika rekan-rekan ingin memperdalam dua indikator ini, silakan melihat link playlist macam-macam sektor indikator ini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita bahas secara singkat bagaimana cara menghitung simple moving average. Kita ambil contoh moving average 5. Nah, untuk menghitung MA5 sangatlah mudah. Kita hanya perlu mengambil rata-rata dari harga 5 candle terakhir. Nah, begitu candle ke-6 muncul, maka cara menghitung MA5 cukup dengan menggantikan candle terlama dan digantikan dengan candle terbaru dan kemudian dihitung rata-ratanya. Ada banyak jenis moving average. Selain simple moving average yang sudah kita bahas di depan, maka ada juga weighted dan exponential moving average. Cara perhitungan kedua MA ini cukup kompleks. Namun pada intinya untuk memberikan pembobotan yang lebih tinggi terhadap harga yang paling terkini. Tujuan dari pembobotan ini adalah untuk membuat moving average lebih cepat bereaksi terhadap perubahan harga. Saat harga berubah, maka EMA dan WMA akan lebih cepat bereaksi dibandingkan dengan simple moving average. Seperti di chart ini, kita gunakan macam-macam moving average 20. Kita bisa perhatikan simple moving average 20 yang berwarna merah lebih lagging dibandingkan dua moving average yang lain. EMA dan WMA akan lebih dekat dengan harga, dikarenakan sifatnya yang tidak terlalu lagging. Jika rekan-rekan bertanya moving average mana yang paling baik, maka jawabannya tidak ada. Hal ini akan kembali tergantung dari strategi trading masing-masing. Ada beberapa angka moving average yang umum dipakai. Pada umumnya, banyak trader menggunakan MA5 sampai MA200. Sangat jarang trader menggunakan MA lebih dari 200. Beberapa trader juga menggunakan angka spesifik seperti MA21, 60, dan lain-lain. Nah, moving average yang lebih kecil akan bereaksi lebih cepat dari moving average yang lebih besar. Maka dari itu, MA berangka kecil akan berposisi lebih dekat dengan harga. Semakin besar angkanya, maka moving average tersebut akan semakin lagging dan akan terlambat karena mengandung lebih banyak data masa lalu. Moving average yang lebih kecil antara angka 5 sampai 20 umumnya dipakai untuk melihat tren jangka pendek. Moving average 20 sampai 50 dipakai untuk melihat tren jangka menengah, sedangkan moving average di atas 100 untuk melihat tren jangka panjang. Nah, saya pribadi menggunakan moving average 10 untuk jangka pendek, MA50 untuk menengah, dan MA150 untuk jangka panjang. Nah, lalu bagaimana penggunaannya dalam aplikasi trading? Ada 5 macam fungsi dari moving average yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah trend filter. Moving average juga bisa digunakan sebagai dynamic support dan resistance. Lalu, moving average juga bisa digunakan untuk memberikan sinyal jual dan beli melalui crossover. Dan yang terakhir bisa digunakan untuk sebagai trailing stop. Nah, fungsi pertama dari moving average adalah sebagai trend filter.
Di chart bull ini kita bisa lihat ada 3 macam moving average yang kita plot. Ada EMA 10, 50, dan 200. EMA 10 akan mewakili short term trend. EMA 50 dipakai untuk mewakili medium, sedangkan long term trendnya kita gunakan EMA 200. Bagi seorang trader sangat penting untuk mengetahui tren sebelum membeli ataupun menjual. Untuk memiliki win rate yang baik, maka sebaiknya kita trading searah dengan tren. Dalam kata lain, kita hanya membeli saat tren sedang naik dan dijual saat tren sudah mulai berbalik arah menuju turun. Nah, di chart bull ini kita bisa lihat dengan cepat jika saham ini sedang uptrend. Karena sudah terlihat harga sudah di atas ketiga moving average tersebut. Nah, kalau kita lihat arah garis moving average-nya, kita bisa lihat short term uptrend-nya sedang mengalami perlambatan. Karena arah garis moving average 10 sudah mulai menurun. Nah, harga cenderung sedang berkonsolidasi dalam uptrend-nya. Dari informasi ini, trader bisa membuat keputusan trading sesuai dengan sistemnya masing-masing. Moving average juga bisa digunakan sebagai dynamic support dan resistance. Garis moving average bisa dianggap sebagai fair value saham tersebut. Maka saat kita membeli di dekat garis moving average, artinya kita bisa membeli di harga wajar saham tersebut. Tidak ada garis moving average berapapun yang terbaik untuk dijadikan support dan resisten, karena tiap saham akan memiliki karakternya sendiri-sendiri. Tetapi saat harga sedang strong uptrend, maka kita bisa gunakan EMA 10 atau 20 sebagai garis support. Garis EMA 50 biasanya dipakai sebagai garis support terakhir. Saat harga turun di bawah EMA 50, biasanya diartikan uptrend-nya sudah selesai. Nah, di chart Merdeka Cooper ini, kita amati harga patuh terhadap EMA 20. Harga memantul saat mendekati garis EMA 20. Maka saat harga kembali turun mendekati EMA 20, kita bisa jadikan area yang baik untuk membeli. Setelah berkali-kali memantul di EMA 20, saham ini mengalami perlambatan. Terlihat harga turun menembus EMA 20-nya dan menjadikan EMA 50 sekarang sebagai support. Ini menunjukkan tren saham ini sudah mulai melemah. Rekan-rekan sekarang bisa menggunakan EMA 50 sebagai area beli, dan jika harga turun menembus EMA 50, maka kita bisa jadikan sebagai area cut loss. Di strategi yang ketiga, moving average juga bisa kita gunakan untuk memberikan sinyal jual dan beli. Sinyal beli akan muncul saat harga menembus ke atas garis moving average, sedangkan sinyal jual muncul saat harga menembus ke bawah garis moving average. Di contoh saham mitra keluarga ini, kita gunakan EMA 200 sebagai trend filter. Karena harga sudah berada di atas EMA 200, maka kondisinya sudah uptrend. Maka dari itu kita bisa membeli. Kita gunakan harga crossover dengan EMA 50 sebagai strategi. Sinyal beli muncul saat harga naik menembus EMA 50, dan kita bisa jual saat harga turun menembus ke bawah EMA 50. Nah, sinyal price crossover ini cocok digunakan saat market sedang trending. Nah, hati-hati saat market sedang sideways, maka akan banyak muncul false signal. Nah, sekarang strategi yang keempat adalah sinyal jual dan beli dengan moving average crossover. Sinyal beli akan muncul saat moving average yang lebih kecil naik menembus ke atas moving average yang lebih besar. Sinyal ini sering disebut sebagai golden cross. Sebaliknya, sinyal jual muncul saat moving average kecil turun menembus moving average yang lebih besar, atau biasanya disebut dengan dead cross. Di contoh chart ini, kita bisa gunakan EMA 50 dan EMA 100. Sinyal beli muncul saat EMA 50 memotong ke atas EMA 100. Dan sebaliknya, sinyal jual akan muncul saat EMA 50 memotong ke bawah EMA 100. Ada banyak macam kombinasi EMA yang bisa digunakan. Selain kombinasi EMA 50 dan 100, beberapa kombinasi berikut bisa rekan-rekan coba dalam trading system rekan-rekan. Namun, penggunaan strategi ini harus digunakan saat market sedang trending. Jika market sedang sideways, maka akan banyak muncul false signal seperti sebelumnya. Moving average bisa juga digunakan untuk trailing stop. Jika rekan-rekan sekarang mengalami kesulitan untuk menentukan kapan harus menjual, maka menggunakan moving average sebagai trailing stop mungkin akan sangat berguna. Seringkali saat kita sudah menjual saham kita, harga terus naik. Nah, rekan-rekan bisa menentukan level stop loss di bawah garis moving average yang sudah dipilih. Moving average yang umum dipilih biasanya adalah EMA 10, 20, dan 50.
Nah, saat harga sudah turun menembus MA tersebut, rekan-rekan bisa jual semua atau jual sebagian. Sebagai contoh, di chart Antam ini, rekan-rekan bisa melakukan aksi jual saat harga menembus MA 20 atau MA 50. Saya sendiri melakukan partial take profit. Saya akan jual setengah saham saya saat harga sudah turun di bawah MA 20. Lalu akan jual juga sisanya setengah saat harga menembus MA 50. Nah, strategi ini akan sangat membantu jika rekan-rekan ingin hold saham yang sedang uptrend dan tidak ingin kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan puluhan bahkan ratusan persen. Nah, demikian rekan-rekan trader, semoga sharing ini berguna bagi rekan-rekan semua. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.